Ustadz Agustinus Kainama, seorang ustadz yang mengaku adalah mantan pendeta lulusan Israel. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saya menyaksikan videonya tentang penjelasan arti daripada Mesias. Dia berkata bahwa Mesias kalau juru selamat tidak mungkin sengsara. Kalau dia saja sendiri sengsara, bagaimana dia akan menyelamatkan orang yang sengsara? Berikut saudara akan menyaksikan video daripada Ustadz Kainama tentang penjelasan arti dari Mesias. Seharusnya Tuhan nggak boleh sengsara. Kalau dia masih bisa sengsara, dia bukan Tuhan. Karena Tuhan mengeluarkan manusia dari sengsara, benar? Kalau dia sendiri sengsara, repot. Kita berdoa, ya Allah, keluarkan aku dari kesengsaraan ini. Aku aja masih susah. Apa yang dijelaskan oleh Ustadz Kainama ini membuktikan bahwa dia tidak mengerti tentang Alkitab. Justru Kristus harus menderita sengsara supaya menyelamatkan umat manusia. Nah, saya ingin menjelaskan kepada Ustadz Kainama dan kepada saudara-saudara apa arti dari salib atau tujuan daripada salib. Yesus sengsara, Yesus mati di kayu salib supaya dia memberikan kepada kita teladan. Teladan apa, saudara? Teladan bahwa ketika kita menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang yang percaya, maka kita pun juga harus siap untuk sengsara atau menderita. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, saudara, salib merupakan sebuah simbol yang tidak boleh dipikirkan, dipandang, saudara, bahkan juga dialami. Bahkan bagi orang-orang Romawi dan juga orang-orang Yunani, salib merupakan simbol daripada penistaan, di mana ketika orang ada di salib, maka itu merupakan tanda bahwa dia adalah orang yang paling berdosa, mengalami hukuman yang paling berat, dan itu sesuatu yang menjijikan. Tapi Yesus mau menderita supaya kita mengikuti teladannya. Jadi Ustadz Kainama ini menjelaskan, saudara, tentang konsep Mesias, sesuatu yang sangat-sangat dangkal sekali dan tidak bisa menjelaskan tentang kemesiasan daripada Kristus. Padahal dia mengaku bahwa dia adalah seorang mantan lulusan dari Israel. Saya memberikan contoh. Contohnya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan, ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Dan orang itu contohnya adalah anak, saudara. Tiba-tiba ayahnya merasa bahwa dia saja yang lebih layak untuk ada di penjara tersebut. Apakah ketika dia ingin menebus, maka dia tinggal di rumah atau dia akan menggantikan anaknya di dalam penjara? Pasti dia akan menggantikan anaknya di dalam penjara. Jadi ini sebuah contoh yang sederhana yang harusnya dimengerti oleh Ustadz Kainama bahwa Yesus harus sengsara supaya memberikan kepada kita teladan. Yang kedua adalah maksud dan tujuan dari salib adalah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Yesus memikul dosa kita pada tubuhnya ketika dia ada di kayu salib. Tidak ada kita yang mampu menyelamatkan diri kita kalau Yesus tidak menanggung dosa kita dan dia harus memikulnya di kayu salib. Ketika dia ada di kayu salib, saudara, ada satu perkataan yang berbunyi daripada Yesus. Dia berkata bahwa sudah selesai. Artinya hubungan kita dengan Allah yang rusak pada mulanya diperbaiki oleh Yesus. Yesus menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Jadi Yesus harus menderita, harus sengsara, membuktikan bahwa kita manusia tidak sanggup menyelamatkan diri kita. Tapi Yesus yang harus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga membuktikan bahwa dia mampu untuk menyelamatkan umat manusia. Yang ketiga, saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, ketika orang Israel melakukan dosa, maka ada korban-korban yang harus dipersembahkan. Ketika, saudara, mereka ingin melakukan korban pendamaian, maka di situ akan dibawa, saudara, lembu jantan dan juga kambing jantan. Dipersembahkan sehingga darahnya bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Tapi Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia harus mengorbankan dirinya karena tidak mungkin darah lembu jantan dan juga darah kambing jantan itu menyelamatkan
dosa manusia. Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang keempat berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 berkata, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Ini membuktikan saudara bahwa hanya Kristus Yesus saja yang mampu untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Kainama ini tidak benar saudara, dan ini merupakan sebuah penjelasan yang sangat ngawur menurut saya dan menurut kami orang Kristen. Karena apa yang dijelaskan tidak seperti menjelaskan arti daripada kemesiasan daripada Yesus. Tuhan berkati.